Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Alfaris, mahasiswa dari mata kuliah MPP atau Magang Pengembangan Perangkat Pembelajaran yang dibimbing oleh Miss Meta Kemala SPD MPD. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul yaitu kultur sekolah menuju budaya melalui pelayanan prima. Kita akan membahas tentang identifikasi kultur sekolah yang ada, strategi pengembangan yang efektif, dan implementasi pelayanan prima baik dalam konteks sekolah secara umum maupun dalam pembelajaran di kelas. Oke, 1. Apa itu kultur sekolah? Nah, dalam kultur sekolah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada definisi komprehensif, yaitu kultur sekolah merupakan pola-pola nilai, kepercayaan, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Ini mencakup norma-norma perilaku, kebiasaan, ritual, dan simbol yang membentuk cara kita melakukan sesuatu di sini. Kedua, itu ada komponen-komponen kunci. Kultur sekolah terdiri dari aspek yang terlihat, seperti artefak fisik, kegiatan, upacara, itu tadi dia, dan yang tidak terlihat, seperti nilai-nilai, keyakinan, asumsi, dasar. Nah, terus yang ketiga ada signifikansi dalam pendidikan. Kultur sekolah yang positif mempengaruhi prestasi akademik, kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta efektivitas organisasi sekolah. Oke, yang kedua itu ada karakteristik kultur sekolah positif. Yang pertama itu nilai-nilai bersama. Adanya keyakinan kolektif tentang tujuan pendidikan, harapan tinggi, dan komitmen terhadap keunggulan. Yang kedua yaitu norma perilaku, standar perilaku yang jelas dan konsisten bagi seluruh warga sekolah. Yang ketiga, ada simbol dan tradisi, ritual, kegiatan, dan perayaan yang memperkuat identitas sekolah. Kemudian keempat, ada kepemimpinan kolaboratif, pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelima, ada komunikasi terbuka, aliran informasi yang efektif antara semua anggota komunitas sekolah. Oke, kemudian next ada pelayanan prima dalam konteks sekolah. Nah, konsep dasarnya itu pelayanan prima di sekolah adalah upaya memberikan pelayanan terbaik yang melebihi harapan dengan fokus pada kepuasan pelanggan pendidikan seperti siswa, orang tua, dan masyarakat. Kemudian mempunyai prinsip utamanya yaitu mengutamakan kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan dalam setiap aspek layanan sekolah. Mengadopsi sikap responsif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada solusi dalam menghadapi kebutuhan atau permasalahan. 3. Ada manfaat signifikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat reputasi sekolah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran optimal. Oke, next ada implementasi pelayanan prima di sekolah, yaitu ada pelayanan administrasi. Penerapan sistem administrasi yang efisien dan ramah pengguna menjadi kunci pelayanan prima di bidang administrasi sekolah. Ini mencakup prosedur pendaftaran yang jelas, manajemen data yang akurat, dan penanganan dokumen yang cepat. Kemudian ada fasilitas dan infrastruktur. Penyediaan fasilitas yang memadai, bersih, dan terawat merupakan aspek penting pelayanan prima dalam hal infrastruktur sekolah. Ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan fasilitas pendukung yang fungsional mencerminkan komitmen sekolah terhadap kualitas. Ketiga itu ada bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif membantu siswa mengatasi tantangan akademik, sosial, dan emosional. Oke, nextnya yaitu ada pelayanan prima dalam konteks kelas. Pertama ada pembelajaran PAIKEM. Apa itu pembelajaran PAIKEM? Yaitu pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Merupakan bentuk pelayanan prima dalam proses pembelajaran. Guru merancang aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif, kemudian menggunakan metode inovatif, dan menciptakan suasana belajar yang lebih efektif. Yang kedua, ada pengelolaan kelas efektif. Manajemen kelas yang baik mencakup pengaturan fisik, pengelolaan perilaku, dan pengorganisasian kegiatan yang mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang tertata rapi, prosedur yang jelas, dan ekspektasi konsisten, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi positif, interaksi
guru siswa yang positif dibangun melalui komunikasi yang jelas, penuh hormat dan empati. Oke, nextnya ada membangun budaya mutu di sekolah. Budaya mutu adalah kondisi di mana seluruh warga sekolah memiliki kesadaran, komitmen, dan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan secara berkelanjutan. Pengembangan budaya mutu memerlukan langkah-langkah strategi seperti sosialisasi konsep mutu, pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan pemantauan berkelanjutan. Seperti misalkan pembelajaran berkelanjutan, yaitu membangun refleksi dan perbaikan terus-menerus. Kemudian kedua, sistem jaminan mutu, itu bisa meningkatkan prosedur dan standar yang konsisten. Kemudian ada yang ketiga, kepemimpinan visioner, arahan dari inspirasi yang jelas, pelibatan stakeholder, partisipasi semua pemangku kepentingan. Kemudian ada yang kelima, komitmen bersama, kesadaran dan tekad kolektif. Nextnya ada identifikasi kultur sekolah, yaitu yang pertama ada observasi sistematis, pengamatan struktur terhadap lingkungan fisik sekolah, interaksi sosial, dan kegiatan sehari-hari. Fokus pada pola perilaku dominan. Kemudian wawancara mendalam, dialog yang berbagai warga sekolah, yaitu seperti kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan orang tua, yaitu untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka tentang cara kita melakukan sesuatu. Kemudian ada analisis dokumen, penelahan terhadap dokumen resmi seperti visi misi, peraturan sekolah, kurikulum, dan dokumentasi program. Juga mencakup materi komunikasi seperti surat edaran. Kemudian ada interpretasi data, yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data yang dikumpulkan untuk merumuskan gambaran komprehensif tentang kultur sekolah yang ada. Kemudian nextnya ada alat ukur kultur sekolah. Nah, alat ukurnya itu seperti kuesioner kultur sekolah. Itu dirancang untuk mengukur dimensi-dimensi penting seperti kolaborasi antar staf, kemudian harapan akademik, kepemimpinan, kemudian komunikasi, dan keterlibatan orang tua. Instrumen yang tervalidasi seperti School Culture Survey atau SCS atau Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI yang diadaptasi untuk konteks sekolah yang dapat digunakan. Kemudian nextnya ada analisis SWOT kultur sekolah. Nah, analisis SWOT itu membantu sekolah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kultur sekolah mereka dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Sekolah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat kultur positifnya, seperti kekuatan, yaitu yang pertama ada tradisi akademik yang kuat, kelemahannya yaitu terhadap resistensi perubahan. Kemudian yang kedua, kekuatan keterlibatan orang tua yang tinggi. Nah, kelemahannya komunikasi antar departemen yang lemah. Kemudian ada kualifikasi guru yang baik, yaitu kekuatannya. Kelemahannya yaitu beban administratif yang berlebihan. Kemudian ada juga peluang atau opportunities dari analisis SWOT ini, yaitu pertama kemitraan dengan perguruan tinggi, yang kedua ada dukungan dari alumni, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi baru. Tak hanya peluang saja yang ada di analisis SWOT, kemudian ada juga ancaman yang seperti persaingan antar sekolah, perubahan kebijakan pendidikan, kemudian keterbatasan pendanaan. Nextnya ada strategi pengembangan kultur sekolah. Yang pertama perencanaan strategis, yaitu kita mengembangkan visi kultur sekolah yang diinginkan dengan merancang peta jalan atau roadmap, pengembangan dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian yang kedua, pelibatan seluruh warga sekolah, yaitu membangun komitmen bersama melalui komunikasi yang jelas tentang pentingnya kultur sekolah positif. Yang ketiga ada implementasi program, yaitu menjalankan program dengan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai positif seperti program penghargaan. Dan terakhir ada evaluasi dan perbaikan, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kemajuan pengembangan kultur sekolah. Oke, nextnya ada peran kepemimpinan dalam pengembangan kultur sekolah, yaitu ada visi dan misi yang jelas. Pemimpin sekolah berperan penting dalam merumuskan dan mengomunikasikan visi tentang kultur sekolah yang ingin dibangun. Visi yang disampaikan dengan jelas dan inspiratif akan memotivasi seluruh warga sekolah untuk bergerak ke arah yang sama. Kedua, ada keteladanan pemimpin. Pemimpin harus walk the walk dengan menjadi model perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang diingin ditanamkan dalam kultur sekolah.
Kemudian ada pemberdayaan staf dan guru. Pemimpin efektif mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan otonomi yang tepat kepada staf dan guru. Nextnya ada pengembangan SDM, sumber daya manusia, untuk mendukung kultur sekolah positif. Nah, ada program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, merupakan investasi penting dalam pengembangan kultur sekolah. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau pedagogis, tapi juga mencakup pengembangan keterampilan interpersonal, manajemen konflik, dan komunikasi efektif yang mendukung terciptanya kultur positif. Seperti satu, ada program pelatihan berkelanjutan, yaitu bertujuan pengembangan kompetensi secara sistematis. Yang kedua, ada sistem anggaran. Yang ketiga, juga ada lingkungan kerja yang kondusif. Ini untuk mendukung suasana yang mendukung produktivitas. Kemudian kita juga membangun kerjasama dan kolaborasi, yaitu ada kolaborasi antar guru, kemudian kemitraan dengan orang tua, dan jaringan dengan eksternal. Nah, kemudian ada inovasi dan kreativitas dalam kultur sekolah. Nah, di sini kita perlu mendorong ide-ide untuk memerlukan penciptaan ruang aman di mana warga sekolah dapat mengekspresikan pemikiran kreatif dan tanpa takut dikritik. Seperti peningkatan partisipasi. Nah, di sini sekolah dengan kultur inovatif mencatat peningkatan signifikan dalam partisipasi siswa pada kegiatan pembelajaran. Kemudian ada peningkatan ide baru, yaitu staf menghasilkan 3 kali lebih banyak ide baru dalam lingkungan yang mendorong kreativitas. Kemudian ada tingkat keberhasilan implementasi program inovatif, meningkatkan sekolah dengan budaya yang eksperimentasi. Mengatasi hambatan dalam pengembangan kultur sekolah. Caranya itu mengatasi resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan utama dalam pengembangan kultur sekolah. Strategi yang efektif meliputi komunikasi yang transparan tentang alasan dan manfaat perubahan. Oke, nextnya ada evaluasi kultur sekolah. Nah, di sini ada indikator kuantitatif, kemudian ada indikator kualitatif, kemudian ada juga metode evaluasi, kemudian ada praktik terbaik yang diimplementasikan, yaitu satu, program mentoring guru senior junior untuk transfer pengetahuan dan keterampilan. Ada juga sistem penghargaan berbasis kontribusi terhadap kultur sekolah. Nah, yang terakhir ada hasil yang dicapai. Setelah 5 tahun implementasi, Teladan Nusantara mencatat peningkatan signifikan dalam berbagai indikator. Salah satunya prestasi akademik meningkat 27%, tingkat kepuasan orang tua mencapai 92%, dan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler meningkat 45%. Nah, faktor kunci keberhasilan meliputi konsistensi dalam implementasi, kepemimpinan yang kuat namun inklusif, dan pendekatan berbasis data dalam evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada peran teknologi dalam mendukung kultur sekolah positif. Yang pertama ada sistem informasi manajemen sekolah, kemudian ada e-learning dan blended learning, ketiga ada media sosial dan komunikasi digital, kemudian ada analitik data pendidikan. Nah, jadi kesimpulan langkah menuju sekolah berbudaya mutu, yaitu pertama, poin pentingnya kultur sekolah merupakan fondasi bagi keunggulan pendidikan dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelajaran. Kemudian ada banyak prima menjadi manifestasi kultur positif dan mendorong terbentuknya budaya mutu. Kemudian ada pengembangan kultur sekolah memerlukan pendekatan sistematis, komitmen jangka panjang, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Ada juga kepemimpinan transformatif dan keteladanan menjadi penggerak utama perubahan kultur. Kemudian ada rencana aksinya seperti lakukan penilaian komprehensif terhadap kultur sekolah saat ini, kemudian tetapkan visi dan nilai inti, kemudian kembangkan tim penggerak dan perwakilan dari berbagai elemen sekolah, dan implementasikan perubahan secara bertahan dengan prioritas yang jelas. Setelah itu bangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan. Ada juga di sini komitmen bersamanya, yaitu perubahan kultur sekolah memerlukan komitmen bersama dari seluruh warga sekolah. Ini mencakup kesediaan untuk keluar dari zona nyaman, belajar secara berkelanjutan, dan berkontribusi aktif dalam penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung keunggulan. Oke, jadi sekian dari presentasi saya tentang kultur sekolah menuju budaya mutu melalui pelayanan prima. Semoga poin-poin penting tadi bisa Anda ambil baiknya dan buang negatifnya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.